Welcome di YouTube channel Inspire Community Center. Kami sangat senang saudara terhubung bersama kami saat ini. Saudara juga dapat menginformasikan channel ini kepada keluarga, sahabat, dan kerabat yang lain ya. Inspire Community Center atau yang disebut dengan ICC merupakan gereja yang terletak di Faith Hotel Ciamplas, Bandung. Setiap minggunya, ICC menyelenggarakan 3 kali ibadah. Ibadah pertama jam 8, ibadah kedua jam 10, dan ibadah ketiga jam 12 siang. Setiap minggunya, ibadah akan disertai dengan ibadah anak-anak atau yang disebut dengan iKids dan ibadah youth. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk beribadah bersama kami. Saudara, untuk bertumbuh di dalam iman, kita membutuhkan orang lain. ICC memiliki komunitas kecil yang dinamakan iClick. Di dalam iClick, kita bisa bersekutu bersama saudara seiman, saling membangun dan saling menguatkan. iClick terbagi dalam beberapa kategori, yaitu single, couple or marriage, youth, dan juga college. Anda bisa mendaftarkan diri dan memilih sesuai dengan lokasi dan waktu yang sesuai dengan Anda. Daftarnya di link berikut ya. Everyday with Jesus. Saudara bisa mendapatkan renungan setiap hari yang akan dikirimkan ke WhatsApp saudara. Hubungi hotline gereja ICC di 081 220 222 111. Weekly Bible Study. Yuk belajar Alkitab lebih dalam bersama gembala kami, Pastor Chandra Sunjaya. Setiap hari Rabu pukul 6:25 pagi di Instagram @ChandraInspire. Devotion. Sharing firman Tuhan secara singkat, tayang setiap hari Selasa dan Jumat melalui Instagram @ICC Bandung dan YouTube channel Inspire Community Center. Tertinggal atau ingin mendengarkan ulang khotbah mingguan? Tenang, kini saudara bisa memperoleh kumpulan khotbah ICC Bandung dengan cara scan barcode ini dan pilih sesuai dengan kebutuhan saudara. Sebagai pengikut Kristus, kita patut meneladani apa yang dilakukan Yesus. Baptis telah dilakukan sebagai tanda percaya kita kepada Tuhan. Anda dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti baptis Islam di nomor 081 220 222 111. Anda dapat memberikan persembahan melalui e-banking, M-Banking, atau transfer ke nomor rekening berikut ini. Selamat menikmati firman Tuhan yang akan kita terima. Jangan lupa untuk catat, bagikan, dan lakukan setiap firman yang akan kita dengar hari ini. Boleh kasih salam kiri kanannya, senang berjumpa dengan saudara. Ya. Saudara mungkin udah ada sebagian yang liburannya di sini, ya. Dan sebagian besar mungkin habis dari sini mungkin saudara liburan. Semoga liburan kalian bisa enjoy, menikmati dengan keluarga saudara. Dan Tuhan sertai kalian. Amin. Ya. Nah, judul saya hari ini Finding God's Purpose in Public Life. Ini menemukan tujuan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam marketplace. Ya, dalam lapangan umum. Gitu. Saudara, apa yang saudara pikirkan ketika saudara dengar kata misionaris? Penginjilan. Pasti yang dipikirin, orang pergi ke satu tempat, mungkin tempatnya terpencil, dan mengabarkan Injil. Betul nggak? Itu yang nempel di situ. Bahkan kita tahu ini amanat agung Tuhan kan? Tuhan suruh semua orang melakukan ini. Iya. Tapi kita tahu faktanya tidak semua kita dipilih menjadi seorang penginjil, ya, yang berkeliling dari satu kota ke kota lain. Bahkan kebanyakan waktu kita habisnya itu di kehidupan sehari-hari. Kita kerja, yang udah menikah ngurus keluarga, ngebesarin anak, yang punya toko buka toko setiap hari, betul? Ya, mungkin liburan dari sini, ya. Jadi banyaknya waktu kita tuh habisnya di sana. Sisanya baru kita ke gereja pelayanan gitu. Jadi kadang-kadang kayak, aduh gimana ya gitu. Kayak beban kadang-kadang gitu ya. Sepertinya kok waktu saya banyaknya habisnya di kehidupan sehari-hari gitu. Yang gereja kayaknya cuma sisanya gitu. Gimana nanti ya Tuhan kalau tanya saya gitu. Ya kamu kok nggak melakukan amanat agung gitu. Pertanyaannya gini, Tuhan tertarik nggak sama apa yang kita lakukan sehari-hari gitu? Dari hari Senin sampai Sabtu.
Apakah Tuhan hanya tertarik pada saat kita ke sini? Jadi Tuhan ngabsennya cuma pada hari Minggu. Si ini datang. Ini nggak datang, kemana ini? Ya, gitu. Apakah Tuhan hanya tertarik pada saat ibadah? Atau Tuhan juga tertarik sama kehidupan kita sehari-hari? Yang saya katakan public life. Ini bicara apa public life? Bicara perdagangan. Ya, profesi saudara masing-masing, mungkin ada yang dokter, ada yang mungkin arsitek, saudara kerja di kantor, saudara dagang, saudara punya industri, atau saudara mungkin ada di pemerintahan, atau saudara seorang atlet, atau di bidang media, bahkan hiburan. Ya, ini Tuhan tertarik nggak sih sama yang ini? Atau Tuhan hanya peduli sama misionaris, penginjilan, gereja, tapi nggak tertarik sama sekali sama kehidupan kita sehari-hari. Ya, ini yang kadang-kadang jadi beban kan sama kita gitu. Rasanya kalau nggak ke gereja, aduh kayaknya saya belum melakukan sesuatu yang Tuhan kayaknya beban sama kita. Nah kita mesti tahu, gitu. Tujuan Tuhan untuk kita pengikut Kristus dalam kehidupan sehari-hari apa? Tuhan care nggak? Tuhan peduli nggak sama apa yang kita lakukan dari hari Senin sampai hari Sabtu? Nah apa yang firman Tuhan katakan tentang public life ini, kehidupan sehari-hari ini? Supaya kita punya pandangan yang benar, ya, gitu. Nah pertama kita tahu, pekerjaan itu gagasannya Tuhan. Ya. Kita lihat di Kejadian 1 ayat 1, bagaimana Tuhan menunjukkan dirinya sebagai seorang yang suka kerja. Dia menciptakan langit dan bumi. Betul? Jadi pekerjaan, dunia kerja, ini gagasannya dari Tuhan. Jadi pertama Tuhan yang menciptakan. Ya, pekerjaan ini Tuhan yang ciptain. Yang percaya katakan amin. Jadi waktu kita kerja, ini memang sifat dasar kemanusiaan kita. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Berarti kalau Tuhan seorang pekerja, kita juga seorang pekerja. Waktu kita kerja berarti kita mencerminkan sifat Tuhan. Karena kita serupa dan segambar dengan Tuhan. Bahkan kalau kita baca di Kejadian, waktu Tuhan udah ciptain semuanya, Tuhan kasih kerjaan sama Adam dan Hawa. Dikasih kerjaan. Yang pertama kali. Ya mungkin pekerjaan yang pertama itu tukang kebun. Ya. Karena Adam Hawa suruh ngurus Taman Eden. Ya, Tuhan kasih kuasa, memerintah, mengelola, menjaga. Jadi pekerjaan itu ada dalam pikiran Allah waktu Tuhan menciptakan kita. Itu ada dalam pikiran Allah. Jadi kerja ini bukan hasil dari kutuk. Memang ada dampaknya karena jatuh dalam dosa. Tapi pekerjaan itu sendiri, ini bukan kutuk. Tapi ini sifat kita. Kita diciptakan untuk menjadi pekerja, sama seperti Tuhan sang pekerja. Ya. Jadi kalau saya boleh bilang, nggak ada yang namanya pensiun di dalam kamusnya Tuhan. Kita mesti kerja terus. Bahkan Yesus bilang, aku masih bekerja sampai saat ini. Tapi mungkin kerjaannya berubah karena ada fisik kita menurun. Tapi kita tetap kerja gitu, tetap bergerak gitu. Jadi pekerjaan itu sendiri itu berkat. Waktu kita kerja, itu berkat buat kita. Kita belum ngomongin hasil kerjaannya, bukan. Waktu kita kerja, kita berkat. Makanya ini pandangan saya ya. Orang yang kerja terus, itu sehat selalu. Betul? Ya. Jadi saya sangat respect sama orang-orang yang udah berumur, tapi masih kerja gitu. Kenapa? Memang diciptakannya seperti itu. Gitu. Ya. Jadi nggak boleh ada yang nganggur. Ini kita jadi nggak connect sama modelnya Tuhan ciptain kita. Jadi dunia kerja itu diciptakan oleh Tuhan. Kedua, bukan hanya diciptakan, Tuhan ini mengaudit apa yang kita lakukan setiap hari. Saudara di sini mungkin banyaknya di marketplace ya. Saudara tahulah audit itu apa? Audit itu pengawas independen. Ya, dia harus ngecek kan semuanya.
pembukuan, keuangan, semuanya mesti terbuka, nggak ada yang tersembunyi. Harus semuanya diungkap. Ya. Akhirnya dia bisa cek semuanya gitu. Ya, semuanya detail transaksi. Nah, Tuhan juga sama. Tuhan ini auditor. Dia hakim yang independen. Ya. Jadi Tuhan melihat, Tuhan menilik, Tuhan memperhatikan semua yang kita lakukan di lapangan, di pasar, di toko, di marketplace, apapun profesi saudara, apapun yang saudara kerjakan pada hari Senin sampai hari Sabtu. Kita baca di Mazmur 33 ayat 13 sampai 15. Tuhan memandang dari surga. Tuhan memandang dari surga. Saat ini Tuhan memandang. Ia melihat semua anak manusia dari tempat kediaman. Ia menilik, menyelidiki semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka dari hari Senin sampai hari Sabtu. Jadi ini kayak Tuhan ini seorang auditor. Tuhan akan mengaudit semua yang kita lakukan. Aduh, gimana? Silakan nggak? Kalau tahu konsep ini, rasanya sepulang dari sini kita kerja beda. Karena ada auditor kita. Bahkan Tuhan bisa tahu semuanya. Nggak bisa ada yang disembunyiin. Ya. Bahkan Tuhan juga menyerukan keadilan terjadi di pasar. Ya, di arena publik. Nah, kalau perjanjian lama ini konotasinya disebut dengan pintu gerbang. Ya. Jadi kalau perjanjian lama ngomong pintu gerbang, ini tempat di mana orang bertransaksi satu sama lain. Berhubungan, berinteraksi satu sama lain. Itu disebutnya pintu gerbang kalau di perjanjian lama. Bahkan kalau kita lihat di kitab Amos, sepertinya Tuhan tuh kok kayak lebih tertarik apa yang terjadi di pintu gerbang daripada di hari Minggu gitu. Ya, sepertinya Tuhan juga tertarik kita datang hari Minggu. Tapi Tuhan juga tertarik sama apa yang kita lakukan dari Senin sampai Sabtu. Kita lihat di Amos 5 ayat 12 sampai 15. Ini Tuhan yang ngomong. Sebab aku tahu, jadi Tuhan tahu. Bahwa perbuatanmu yang jahat banyak dan dosamu berjumlah besar. Hai kamu yang menjadikan orang benar terjepit, yang menerima uang suap, dan yang mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang, di publik. Ya, jadi ini kan bicara tentang sehari-hari ini. Kemudian, sebab itu orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu itu. Karena waktu itu adalah waktu yang jahat. Carilah yang baik dan jangan yang jahat. Ini kata Tuhan. Supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu. Seperti yang kamu katakan. Terus Tuhan bilang gini. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik. Tegakkanlah keadilan di pintu gerbang, di marketplace. Sehari-hari apa yang kita lakukan. Mungkin Tuhan alam semesta akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Jadi penekannya kayaknya Yesus tuh, Tuhan tuh ngelihat apa yang terjadi di pintu gerbang. Sehari-hari. Ya, semuanya Tuhan lihat. Gitu. Bahkan Amos juga bilang tentang harus ada kejujuran dalam kesepakatan bisnis yang kita lakukan setiap hari. Ya. Amos 8 ayat 4-7. Katakan ini. Dengarlah ini kamu yang menginjak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini. Dan berpikir, bilakah bulan baru berlalu? Supaya kita bisa jual gandum dan bilakah hari Sabat berlalu? Supaya kita boleh menawarkan terigu dengan mengecilkan eva. Membesarkan sikal. Jadi jumlahnya sedikit, harganya dinaikin gitu. Gitu. Berbuat curang dengan neraca palsu, timbangannya diakalin. Gitu. Ini kayak korupsi. Supaya kita membeli orang lemah karena uang dan orang yang miskin karena sepasang kasut dan menjual terigu rosokan. Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub bahwasanya Tuhan tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Jadi Tuhan itu auditor. Tuhan akan audit. Ya. Bahkan di sini Tuhan dengar dan audit pebisnis korup pada zaman saat itu. Ya. Nah, tanpa sadar kita seringkali pikir gini, Tuhan tuh hanya melihat apa yang terjadi pada hari Minggu.
Kadang-kadang gitu. Jadi udah keluar gereja, kita rasanya Tuhan nggak ada. Tuhannya masih tinggal di ICC gitu. Ya. Tapi sebetulnya Tuhan yang ada. Dari hari Senin sampai hari Sabtu. Kalau kita tahu kebenaran ini, harusnya ini akan mempengaruhi bagaimana kita melakukan kegiatan kita sehari-hari. Karena bukan hanya Tuhan menciptakan, Tuhan akan audit. Mungkin, saya nggak tahu, mungkin bukunya nanti akan keluar. Nanti auditnya dipanggil satu-satu. Sini, aku periksa, aku cek gitu ya. Mungkin gitu ya. Dan kita lihat di Yeremia 7:9-11. Masakan kamu mencuri, membunuh, berzina, dan bersumpah palsu, membakar korban kepada Baal, dan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Ya, ini. Kemudian setelah itu, kamu datang berdiri di hadapanku di rumah yang atasnya namanya disuruhkan. Jadi maksudnya ini dilakukan setiap hari. Kemudian minggu datang di hadapan Tuhan. Sambil berkata, kita selamat. Supaya dapat pula melakukan segala perbuatan yang keji ini. Sudahkah menjadi sarang penyamun di matamu, rumah yang atasnya namaku diserukan ini? Kalau aku sendiri melihat semuanya, demikianlah firman Tuhan. Tapi saya percaya di sini nggak ada, amin. Ya, ini hanya pengingat untuk kita, ya, bahwa Tuhan juga melihat apa yang kita lakukan, gitu. Ya, jadi Tuhan itu auditor. Dia hakim yang independen, dia menilik semua yang terjadi di arena publik. Dan apa yang Tuhan tuntut sama seperti auditor, mesti ada transparansi. Mesti ada integritas, gitu. Mau nggak mau Tuhan bisa ngelihat semuanya. Jadi lebih baik kita jujur dulu gitu. Karena Tuhan pasti tahu. Ya. Bahkan dalam satu kesempatan Samuel berani sekali membela perkaranya di hadapan Tuhan, di hadapan bangsa Israel, dan dia berani bilang, Tuhan adalah saksiku. Tuhan boleh cek semua kehidupan saya. Wah, ini dahsyat. Samuel bisa berani ngomong gitu. Ya, berani berarti dia memastikan bahwa semuanya itu dia sudah terbuka di hadapan Tuhan. Bukan berarti tidak pernah melakukan kesalahan ya, bukan. Tapi kalau kesalahan yang ngomong. Kalau hitungan juga kalau salah yang ngomong, oh ya sorry hitungannya salah gitu. Betul nggak? Nggak apa-apa, tapi kita harus jujur di hadapan Tuhan. Ya, lihat apa yang katakan Samuel. 1 Samuel 12 ayat 1-5. Berkatalah Samuel kepada seluruh orang Israel, di depan seluruh orang Israel, telah kudengarkan segala permintaanmu yang kamu sampaikan kepadaku, dan seorang raja telah kuangkat atasmu. Maka sekarang raja itulah yang menjadi pemimpinmu. Tetapi aku ini telah menjadi tua dan beruban. Dan bukankah anak-anakku laki-laki ada di antara kamu? Akulah yang menjadi pemimpinmu dari sejak mudaku sampai hari ini. Di sini aku berdiri. Wah, ini. Berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapinya. Jadi Samuel nantang. Coba omongin tentang saya gini gimana? Gitu. Dan dilanjutin. Kasih yang spesifik. Lembu siapakah yang telah kuambil? Saya pernah ambil lembu gak dari kalian semua? Samuel kurang lebih gitu. Dia kan pemimpin, punya kuasa. Terus dia bilang, keledai siapa yang telah kuambil? Gak ada yang ngacung. Ngomong lagi. Siapa yang telah kuperas? Nggak ada yang ngacung. Siapa yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Nggak ada yang ngacung. Dan dari tangan siapakah telah kuterima sogok sehingga aku harus tutup mata? Aku akan mengembalikannya kepadamu. Kalau saya ada sogok nih, saya akan kembaliin. Terus jawab mereka semua. Engkau tidak memeras kami dan engkau tidak memperlukan kami dengan kekerasan. Dan engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun. Lalu berkatalah ia kepada mereka, Tuhan menjadi saksi, menjadi auditor, menjadi hakim yang independen kepada kamu. Dan orang yang diurapinya pun menjadi saksi pada hari ini. Bahwa kamu tidak mendapat apa-apa dalam tanganku. Jawab mereka, Tuhan menjadi saksi. Wah, keren ya. Kira-kira berani gak kita ngomong gitu sama Tuhan? Tuhan, kiranya engkau menjadi saksi atas hidupku. Ya, apakah apa yang saya lakukan ada sesuatu yang salah? Gitu. Makanya saya baru ngerti, Daud selalu ngomong, Tuhan tolong selidiki hatiku. Ya, gitu. Tolong selidiki hatiku. Apakah ada yang salah? Gitu, dari kita. Mungkin ada yang kelupaan gitu. Bukan berarti nggak boleh salah ya, bukan. Gitu. Orang benar itu bukan orang yang belum pernah melakukan kesalahan. Tapi dia melakukan kesalahan, tapi mengakui perbuatannya.
Nah itu orang benar. Itu. Kita bisa salah besok. Tapi kalau kita akui, nah itu orang benar. Jadi banyaknya orang udah salah, enggak ngaku, nah itu orang enggak benar. Ya, gitu. Makanya doa Bapa kami itu selalu, Tuhan ampuni saya. Gitu. Ya, itu. Jadi kita harus selalu murni di hadapan Tuhan. Kalau salah ya salah. Kalau benar, ya benar. Nah kalau kita tahu ini, apakah ini akan mempengaruhi apa yang kita lakukan setiap hari di marketplace? Ya. Ketiga, Tuhan menguasai marketplace. Nah, saya tahu beberapa di sini suka terlibat dalam saham, ya. Saudara juga terlibat dalam perdagangan dan yang lain sebagainya. Saudara beli bahan baku, kadang-kadang harganya fluktuatif, ya. Jadi situasi pasar berubah karena banyak faktor. Ada yang perang lah, ya. Kemudian ada El Nino, ya. Ada bahaya kelaparan. Semuanya ini mempengaruhi harga pasar. Jadi ini di luar kendali kita. Ya. Nah ini sebetulnya semuanya berdasarkan dipengaruhi oleh apa yang tindakan yang diambil oleh manusia. Ya. Jadi manusia yang ambil tindakan, dia menerima konsekuensinya. Jadi harga pasar terbentuk di sana. Tetapi Tuhan yang menguasai, pegang kendali, kedaulatan hasil akhirnya. Yang percaya katakan amin. Jadi kita nggak usah takut. Ya, kalau orang gonjang-ganjing harga pasar gini, kita nggak usah takut. Karena hasil akhir Tuhan yang tetap pegang, Tuhan yang menguasai. Nah kita tahu Yusuf. Yusuf ini dari urusan keluarga, ya, masuk ke pemerintahan, bagaimana ngatur dia pertanian, hubungan sama ekonomi, hubungan sama luar negeri. Semua aktor yang ada di sana bertanggung jawab atas motif, tindakan, kelakuannya, konsekuensinya. Apakah itu baik, apakah itu jahat. Tetapi hasil akhir ada di tangan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Makanya kita baru ngerti segala sesuatu Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan. Ya. Nah kita lihat apa yang dikatakan Yusuf. Kejadian 50-20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Orang bisa mempengaruhi. Tapi hasil akhir ada di tangan Tuhan. Yang percaya kata kami. Dan kita ada di dalam Tuhan. Jadi kalau saudara saat ini di marketplace ada sesuatu yang aduh gimana ini? Ya, ini bisa kasih penguatan sama saudara. Hasil akhir ada di tangan Tuhan. Bukan di pasar. Ya. Kuasa Tuhan lebih besar daripada kuasa pasar. Yang percaya katakan amin. Daniel 4 juga bilang gini, Nebukadnezar dia bermegah atas kota yang sudah dibangunnya. Dia bilang gini, Daniel 4:30-32. Berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku, dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Jadi ini Nebukadnezar ini bermegah, wah dia sudah bangun segala sesuatunya. Megah sekali. Raja belum habis, ngomongnya belum beres ini. Dia masih mau ngomong panjang, tapi di-cut langsung. Ketika suatu suara terdengar dari langit. Kepadamu dinyatakan ya Raja Nebukadnezar bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Engkau akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lempu. Dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu. Hingga engkau mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Ini konfirmasi bahwa Tuhan yang pegang kendali atas hasil akhir. Nah pertanyaannya, apakah Tuhan hanya berkuasa hari Minggu doang? Kalau Senin sampai Sabtu itu kuasanya harga pasar. Kita ngelihat fluktuatif naik turun gitu. Ya, kalau Tuhan nggak bisa berkuasa. Enggak. Tuhan yang menguasai segala sesuatunya. Termasuk apa yang terjadi di pasar.
Yang percaya katakan amin. Kemudian selanjutnya Tuhan yang menebus segala sesuatunya. Termasuk marketplace, termasuk pekerjaan yang kita lakukan. Kita lihat di Kolose 1:20. Oleh dialah ia memperdamaikan, menebus segala sesuatu. Dengan dirinya baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Segala sesuatu artinya KB, seluruh ciptaan. Jadi penebusan Tuhan bukan hanya manusia, tapi semua yang telah dijadikannya. Termasuk yang terjadi di ruang publik. Semua akan ditebus dan digenapi dalam ciptaan yang baru. Yang pasti katakan amin. Makanya kalau kita baca, kejadian dimulai dengan penciptaan, di Wahyu di akhir ditutup dengan penciptaan. Jadi ditebus semuanya menjadi baru. Tapi waktu ditebus ini bukan berarti ini hilang. Ya, dikatakan hilang itu apa yang berhubungan dengan dosa itu dihilangin. Jadi ingat waktu air bah. Nah kurang lebih seperti itu. Semuanya dihabisin, tapi bukan berarti tiba-tiba dunianya hilang. Tapi Tuhan tebus menjadi kembali seperti semula. Tidak ada lagi kekuatan dosa. Semuanya apa yang baik untuk kemuliaan Tuhan dan untuk keuntungan kita. Nah kita lihat di Yesaya 65, 21, 22. Ini saya kurang lebih ambil kutip sedikit. Saudara bisa baca nanti lengkap. Mereka akan mendirikan rumah-rumah, ini ciptaan baru ini. Jadi kita mendirikan rumah-rumah, mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya. Ini bicara tentang apa yang kita lakukan sehari-hari di pasar. Public place. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya. Dan mereka tidak menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon. Dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Ini gambaran kemuliaan ciptaan yang baru. Seluruh kehidupan akan ditebus sama Tuhan. Kehidupan manusia, kehidupan keluarga, kehidupan publik, bahkan kehidupan binatang. Kalau kita baca nanti, singa dan domba akan duduk bersebelah-sebelahan. Nggak saling gigit-menggigit. Ya, ini yang dinamakan langit dan bumi yang baru. Semua akan ditebus dan dikembalikan kepada semula untuk memuliakan Tuhan dan memuaskan manusia. Ini tujuan Tuhan. Termasuk marketplace dunia pekerjaan kita. Berarti apa yang kita kerjakan sehari-hari itu penting. Yang percaya katakan amin. Tuhan panggil kita supaya kita terlibat di dalamnya setiap hari. Ya, gitu. Nah, dengan cara bagaimana? Supaya kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama, melayani negara. Saya tahu kemarin ada beberapa di sini yang jadi caleg dalam partai tertentu. Boleh nggak orang Kristen masuk politik? Sangat boleh. Tuhan tidak melarang kita. Bahkan posisi kita di pelayanan politik bisa menjadi pelayanan sama Tuhan. Contohnya Yusuf, Daniel, Esther. Mereka duduk di pemerintahan, ya. Dan mereka memanfaatkan posisi untuk sesuatu yang baik. Memanfaatkan jabatan untuk yang baik. Dan mereka sungguh-sungguh bekerja. Akhirnya untuk pemerintah dan untuk kepentingan banyak orang. Dan mereka masih bisa melayani Tuhan dan umat Tuhan. Nah kalau kita baca, kita tahu kehidupan Babilonia jauh lebih baik waktu Daniel incas di sana. Ya, di pemerintahan. Gitu. Bahkan kita tahu musuh-musuh politik Daniel mencoba untuk menjatuhkan Daniel. Tapi mereka nggak ketemu gitu. Ya, cuma satu, bagaimana Daniel tetap berdoa sama Tuhan. Jadi pekerjaannya itu bagus gitu. Daniel jujur, integritas, dapat dipercaya, tidak lalai. Ini Daniel. Gitu. Mereka nggak bisa menemukan kesalahan Daniel. Yusuf juga sama. Karena Yusuf banyak orang Mesir diselamatin. Bahkan dia bisa menyelamatkan keluarganya sendiri. Dan Yusuf kita tahu integritas. Kemudian Esther juga sama. Karena posisinya
Dia bisa menyelamatkan bangsa Israel. Jadi panggilan kita itu untuk melayani negara yang percaya katakan amin. Nah tapi kalau kita nggak di politik gimana? Nah Tuhan panggil kita untuk mendoakan pemerintah yang percaya katakan amin. Umat Allah diperintahkan untuk berdoa di mana mereka berada. Kita ada di Bandung, kita ada di Indonesia. Kita harus mendoakan pemerintah Indonesia. Contohnya itu surat yang ditulis Yeremia untuk orang-orang buangan di Babel. Ya. Dikatakan begini, Yeremia 29, 4 dan 7. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Lompat kita ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu, kota Babel. Kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi orang buangan di Babel disuruh doa untuk Babel. Kira-kira agak berat ya. Maunya mereka kalau bisa Babel dibasmi aja. Ya, karena memang itu yang dikatakan di Mazmur 137 ayat 8 sampai 9. Dikatakan gini. Hai putri Babel yang suka melakukan kekerasan. Berbahagialah orang yang membalas kepadamu perbuatan-perbuatan yang kau lakukan kepada kami. Berbahagialah orang yang menangkap dan memecahkan anak-anakmu pada bukit batu. Ini keinginan mereka, gimana mau doa? Kalau bisa Babel habisin aja. Ya. Bahkan mereka tahu sebenarnya kalau mereka doa, mereka nggak doanya untuk Babel. Tapi doanya untuk Yerusalem. Ya. Mazmur 122 ayat 6. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Bukan berdoa untuk Babel. Tapi Yeremia bilang tidak. Kamu harus berdoa di mana kamu berada. Sama dengan kita. Kita punya misi Abraham diberkati untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan di dalamnya termasuk mendoakan. Yang percaya katakan amin. Jadi Tuhan tempatkan kita di sini. Salah satu tujuannya untuk berdoa bagi pemerintah. Yang setuju katakan amin. Nah itu. Ya. Selanjutnya, Tuhan juga cara kita itu melakukan kegiatan kita sehari-hari itu untuk mendatangkan kesejahteraan kota. Mengupayakan kesejahteraan kota. Apapun yang kita lakukan di public place, ya itu bisa berdampak untuk kesejahteraan kota Bandung. Kalau kita di Bandung semua ini. Itu yang Tuhan mau. Gitu. Saudara, ada salah satu tokoh di Alkitab itu namanya Erastus. Kebetulan di sini juga ada yang namanya Erastus. Jadi Erastus ini tim penggembalaan pastoralnya Paulus. Dia ikut pelayanan sama Paulus. Gitu. Dia ikut merintis gereja sama Paulus. Dia diutus ke Makedonia untuk menemui gereja-gereja. Dia seorang yang kaya, tapi selain pelayanan, dia juga aktif sebagai posisinya sebagai kepala keuangan di kota Korintus. Gitu. Kita lihat di Roma 16 ayat 23. Katakan demikian. Salam kepada kamu dari Gaius yang memberi tumpangan kepadaku dan kepada seluruh jemaat. Salam kepada kamu dari Erastus, bendahara negeri. Dan dari Quartus, saudara kita. Mungkin menteri keuangan lah ya, kalau sekarang. Gitu. Jadi Erastusnya selain melayani, tapi dia juga bisa mendatangkan kesejahteraan bagi kotanya. Jadi kita bisa melayani hari Minggu, tapi kita juga bisa melayani negara, kesejahteraan kota, hari-hari biasa. Gitu. Jadi kesejahteraan spiritual dan kesejahteraan sekuler itu bukan dua hal yang terpisah. Tapi satu gitu. Ya. Jadi bukan hanya yang rohani, tapi sekuler juga sama. Ya. Jadi apa yang kalian lakukan, ini luar biasa. Setiap hari di sana. Karena kalian banyaknya di sana gitu. Kalau saya enggak. Gitu. Jadi kalian itu sangat-sangat sudah melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Apa yang kalian lakukan sungguh-sungguh, itu mendatangkan kesejahteraan bagi kota. Yang percaya katakan, amin. Dan kita bisa lihat dari teladan Yesus sendiri. Kisah Rasul 10:38 dikatakan demikian. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Jadi Tuhan pun Yesus berjalan berkeliling sambil berbuat baik.
mendatangkan kesejahteraan bagi tempat di mana Yesus ada di sana. Yang setuju katakan, amin. Jadi apa yang saudara lakukan sama pentingnya ya dengan apa yang lakukan di sini. Bukan di sini jauh lebih penting gitu. Ya. Jadi ini bisa mengubah cara pandang kita waktu kita balik lagi hari Senin. Melakukan kegiatan saudara masing-masing. Ya, Tuhan melihat ya. Dan Tuhan menciptakan, Tuhan dukung saudara. Dan saudara punya panggilan di sana gitu. Ya. Gitu. Jadi jangan merasa berat, aduh saya belum misionaris. Jangan gitu. Tuhan peduli sama itu, tapi Tuhan juga peduli sama apa yang kita lakukan setiap hari. Ya. Kemudian cara kita maunya Tuhan kita di public place, kita harus mencari nafkah dengan bekerja. Ya, gitu. Jadi gini, karena Tuhan akan datang tahun depan, gak usah kerja lah. Ngapain kerja? Kan Tuhan mau datang. Gitu. Jadi ini yang diomongin sama beberapa jemaat yang Paulus rintis. Jadi jemaatnya ngomong gini, jadi jemaatnya itu seperti merohanikan kemalasan. Jadi kemalasan itu jadi seperti sesuatu yang rohani. Kenapa? Karena kita berharap sebentar lagi Tuhan datang. Bukan seperti itu. Ya. 1 Tesalonika 4:11-12 katakan demikian. Berusahalah hidup dengan tenang dan tidak mencampuri persoalan orang lain. Hendaklah kalian bekerja mencari nafkah sendiri. Sebagaimana kami dahulu sudah perintahkan kepadamu. Kalau kalian hidup demikian, kalian tidak bergantung kepada siapapun juga. Dan orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus akan menghormati kalian. Yang setuju katakan, amin. Tuhan mau kita kerja. Jangan nyusahin orang. Tapi sebaliknya kita diberkati untuk jadi berkat. Gimana kita bisa jadi berkat sama orang kalau kita nggak kerja? Memang ada saatnya kadang-kadang kita low ya. Kita butuh bantuan orang. Tapi jangan selamanya. Gitu. Kita balik lagi kerja. Percayalah Tuhan akan kasih kerja kalau kita mau. Ya, kalau kita mau. Jadi melakukan perbuatan baik bukan sekedar bersikap baik, tapi juga bekerja dengan baik. Umat Kristen harus menjadi warga negara yang baik dan bekerja dengan baik sehingga menjadi saksi yang baik. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Gimana kita bisa menjadi saksi yang baik, tapi kerja tidak baik, tapi menjadi warga negara yang tidak baik? Gimana kita bisa menjadi garam dan terang dan dunia? Gimana kita bisa narik orang sama Tuhan? Kalau mereka melihat apa yang kita lakukan setiap hari, tidak mencerminkan seperti kita sudah ditebus oleh Tuhan. Tuhan sudah tebus kita, jadi kehidupan kita harus mencerminkan sebagaimana kita orang yang sudah ditebus sama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah ini bagian misi kita semua. Ini misi Tuhan yang Tuhan kasih sama kita. Tapi memang nggak mudah, betul? Karena saudara yang berhadapan langsung di marketplace. Kita tahu dunia ini diciptakan oleh Tuhan. Tapi dunia ini juga di bawah kuasa si jahat. Sementara. Jadi saudara akan menghadapi dilema. Bagaimana saudara harus terlibat, tetapi saudara harus melakukannya dengan standar kebenaran firman Tuhan. Ya, ini kadang-kadang jadi konflik itu. Ya. Jadi memang ini tidak bisa dihindari kalau kita mau efektif jadi garam dan terang dunia di marketplace. Jadi saya angkat topi buat saudara. Setiap hari saudara masuk medan peperangan. Setiap hari gitu. Yang namanya perang pasti menderita. Ya, gitu. Saudara struggle gitu. Ya, banyak kekuatan gitu. Ya, saudara harus pilih ini, tapi saya harus menjadi terang dan garam. Saya harus tetap pakai prinsip kebenaran firman Tuhan. Sama seperti Daniel kan, dilema dia. Ya, dia mesti doa terus gitu. Ya, kalau nggak masuk gua singa. Puji Tuhan saudara nggak di gua sungai lah, gua singanya masih di sini. Tapi mungkin ada gua singa kecil gitu. Ada dapur api kecil yang saudara mesti hadapin itu di medan peperangan. Ya, saudara mau baik, tapi banyak yang nggak baik gitu di bisnis, di marketplace yang saudara masuk. Jadi gimana? Gitu. Saudara bisa menderita. Tapi Paulus bilang gini. Paulus banyak sekali ngomong tentang penderitaan.
Dan penderitaan ini Paulus seolah-olah ngomong gini, penderitaan ini bukti bahwa saya sungguh-sungguh mengikut Kristus. Ya. Paulus bilang gini, kalau hidup saya hidup untuk Kristus, kalau mati keuntungan. Jadi kadang-kadang Paulus itu bingung, saya lebih baik mati, lebih baik hidup gitu. Ya, gitu. Padahal Paulus seringkali bilang, saya banyak didera, dirajam, ya, saya menderita gitu. Ya. Tapi dia bilang dia benar-benar sungguh-sungguh ikut Tuhan. Berarti kalau kita ngelihat orang menderita, belum tentu karena dia melakukan kesalahan. Tapi bisa jadi karena dia sungguh-sungguh mengikut Kristus. Makanya dia menderita. Yang percaya katakan amin. Tapi dari wajah di sini semua bahagia. Bahkan Yesus bilang, bersukacitalah kalau kamu menderita. Matius 5, 11, 12. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela, dianiaya, kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Yang percaya katakan amin. Jadi saudara terlibat dalam misinya Tuhan. Pada setiap hari saudara bangun pagi, pergi kerja, buka toko, melakukan aktivitas profesi saudara, jabatan saudara. Apa yang saudara lakukan itu penting. Karena itu penting bagi Tuhan. Iya, itu. Dan Tuhan, saudara ini jadi seperti apa? Seperti para Daniel zaman sekarang. Saudara seperti para Yusuf zaman sekarang. Saudara seperti Esther zaman sekarang. Yang percaya katakan amin. Pekerjaan saudara dapat memuliakan Tuhan. Itu sarana saudara untuk memuliakan Tuhan. Untuk membawa orang melihat siapa Tuhan. Dan Tuhan akan memampukan saudara. Apa yang saudara lakukan setiap hari. Dan Tuhan akan melipat gandakan hasil yang saudara kerjakan melebihi apa yang saudara pikirkan dan bayangkan. Dengan cara-cara yang kadang-kadang gak masuk akal. Dan kita bisa lihat apa yang terjadi sama Yusuf. Apa yang terjadi sama Daniel. Tuhan berkati mereka. Walaupun mereka banyak struggle di sana. Dan saya percaya Tuhan pun akan melakukan yang sama bagi saudara. Yang percaya katakan amin. Ya. Jadi saudara garis depan di public place. Jadi begitu setiap orang keluar gereja, kita itu masuk medan peperangan. Ya, begitu keluar gereja, medan perang. Di sini dicas, ya baterainya dicas. Keluar perang, masuk lagi dicas, perang lagi, gitu. Amin. Tapi jangan lupa, Tuhan tetap menguasai yang di sana. Ibrani 12 ayat 2-3. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita ke dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya. Dari pihak orang-orang berdosa supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Tuhan menciptakan, Tuhan mengaudit, Tuhan menguasai, dan Tuhan juga menebus. Ya, Tuhan mau kita bisa melayani negara, mendoakan pemerintah, mengupayakan kesejahteraan, dan kita cari nafkah dengan bekerja. Ya, jadi pekerjaan bukan beban. Yang pasti kata amin. Waktu kita bekerja, itu berkat buat kita. Dan Tuhan akan sertai kita. Kenapa? Karena ini konsepnya Tuhan. Yang percaya katakan. Yuk mari kita bisa bangkit berdiri, iPress bisa. Saudara diberkati? Puji Tuhan. Saya mau doa buat saudara. Ya, bahkan saya bilang mungkin semua dari saudara, mayoritas saudara di marketplace. Ya, gitu. Saya akan doakan saudara. Yuk masing-masing saudara mungkin ada struggle, ya, di apa yang saudara lakukan hari-hari ini. Ya, saudara bisa ungkapkan itu sama Tuhan saat ini. Ya. Tuhan akan bisa membukakan semua pintu yang tertutup.
Apa yang saudara kerjakan Tuhan akan berkati urapi. Bahkan melipat gandakan dengan cara yang kadang-kadang di luar pikiran kita. Tuhan akan pakai kalian seperti Daniel, seperti Yusuf, seperti Esther. Tuhan akan bawa kalian naik tinggi. Menjadi terang dan garam dimanapun kalian berada. Bapa, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Setiap hari kami ada di dunia ini, yang ciptaan-Mu, tetapi ada kuasa si jahat di sana. Kami ingin dipakai oleh-Mu Tuhan, untuk menjadi terang, untuk menjadi garam, dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Tuhan, kami serahkan bisnis kami, pekerjaan, usaha kami, semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berikan kami kemampuan Tuhan, untuk melakukannya seperti untuk Tuhan. Engkau yang melindungi kami, Engkau yang membukakan segala yang tertutup Tuhan. Jauhkan kami daripada yang jahat Tuhan. Kami percaya Engkau yang memberkati setiap apapun yang dikerjakan oleh tangan kami Tuhan. Bahkan hasilnya berlipat kali ganda dengan cara yang ajaib yang daripada-Mu. Tuhan, kalau saat ini ada di antara kami yang punya struggle Tuhan, dalam apapun yang kami lakukan, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau akan lepaskan itu semua. Engkau akan bukakan itu semua. Engkau akan berikan jalan keluar Tuhan. Dan semuanya akan berbalik menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Semakin terus naik Tuhan. Dan kami akan memanfaatkan semua kedudukan, posisi, apapun yang kami miliki untuk tujuan yang baik. Dan kami juga mau sama-sama berdoa untuk kota ini, untuk pemerintahan kami, untuk negara Indonesia, di mana Engkau tempatkan kami di sini Tuhan. Kami melepaskan berkat kesejahteraan atas negara ini Tuhan. Berkati setiap pemimpin Tuhan. Dari yang tingkat paling rendah sampai yang paling atas Tuhan. Engkau yang memilih mereka. Mereka adalah wakil-wakil-Mu di sini Tuhan. Kami berkati, kami melepaskan berkat kepada mereka. Untuk kesehatannya, untuk keluarganya, untuk apapun yang mereka lakukan. Kiranya hikmat-Mu turun atas mereka Tuhan. Dan kami percaya Engkau yang menguasai, yang pegang kendali atas hasil air. Dan kami percaya segala sesuatu Engkau akan ubahkan mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami sudah menerima semuanya itu. Dan kami siap melakukan apa yang menjadi panggilan-Mu dalam kehidupan sehari-hari kami. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sudah menerimanya sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Yuk silakan duduk, sebentar kita akan dengar ada pengumuman. Triopi untuk firman yang disampaikan pada hari ini, saya percaya selain kita sudah mendengar dan mencatat firman, sepulang nanti kita bisa membagikan kepada orang-orang terkasih dan kita dimampukan untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Haleluya. Saya mau bertanya nih untuk jemaat yang hadir, seberapa banyak yang sudah tergabung dalam iClick? Boleh lambaikan tangannya? Wah, luar biasa, haleluya. Tak bosan-bosannya saya mau menginformasikan kepada saudara tentang iClick. Apa sih itu iClick? iClick adalah sebuah komunitas kecil gereja ICC di mana kita bisa sama-sama belajar mengenal Tuhan lebih lagi, sama-sama bertumbuh dalam iman, juga saling menguatkan dan mempererat hubungan antar jemaat. iClick sendiri dikategorikan berdasarkan kategori atau usia. Ada usia youth, college, single, married, dan senior. Secara berkala, iClick melakukan pertemuan di lokasi yang sudah tersebar di kota dan Kabupaten Bandung. Bagi saudara yang ingin mendaftarkan diri di iClick, boleh langsung mendaftarkan diri di lobi ICC. Selanjutnya, Gereja ICC juga mau membantu saudara untuk mengenal Tuhan lebih lagi melalui program DWWG or Daily Walk with God, yaitu pembacaan Alkitab selama 1 tahun penuh yang diadakan setiap hari. DWWG periode tahun 2024 akan dimulai pada hari Senin tanggal 15 April tahun 2024. Saudara dapat mendaftarkan diri saudara melalui hotline ICC di nomor yang tertera.
Dan saudara akan tergabung dalam WhatsApp group di mana admin akan membagikan bahan yang bisa dibaca setiap harinya. Jadi yuk langsung join DWWG. Dan kami juga informasikan untuk weekly Bible study pada hari Rabu tanggal 10 April ditiadakan dan akan dimulai kembali pada tanggal 17 April. Juga informasi tambahan untuk ibadah khusus pada tanggal 14 April hanya dilaksanakan 1 kali ibadah saja. Selanjutnya di tanggal 21 dan seterusnya akan diadakan ibadah seperti biasa pada pukul 8, 10 dan 12. Sekian informasi pada hari ini. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri dan sama-sama kita menerima doa berkat. Terima kasih.